rekamannya nanti akan saya share di e-learning bersamaan dengan link to webnya ya. Nanti setelahnya akan ditambahkan video rekaman, kemudian juga materi slide yang saya bahas di sini, yang kita bahas di sini juga akan saya tampilkan. Muncul ya slide-nya? Muncul. Oke. Kita perlu halaman baru nggak ya? Bentar, saya cek dulu ya. Saya akan tampilkan kembali seluruh layar aja ya, supaya kadang-kadang suka pas berganti halaman tidak berpengaruh. Nah ini ya, jadi kita akan mulai maksimal 2 JP pertemuan kita, tapi kalau misalkan dalam waktu setengah jam atau sampai 1 jam sudah selesai ya tidak masalah ya. Ini maksimalnya saja, jadi maksimalnya mungkin 60 kali 2 kali ya, dan 60 kali 2 kali maksimal. Itu mungkin perkenalan dulu ya. Tadi ada Bagus, kalau misalkan memungkinkan Bagus dibuka videonya boleh sambil kenalan juga. Halo Bagus. Ya oke. Oke, kita lanjut saja ya. Nah ini aktivitas belajar yang sudah ada di dalam e-learning, kemudian juga sudah ada pembahasannya ya. Jadi saya memberikan sedikit review pembahasan dari praktikumnya seperti apa, walaupun mungkin ada beberapa yang masih error ya. Jadi itu memang ada yang perlu ditambahkan atau memang harus dirubah gitu ya. Karena memang kalau kita lihat di dalam buku teori, kemudian penjelasan dari modul aktivitas belajarnya sendiri juga memang tidak lengkap ya. Jadi tidak, walaupun mungkin beberapa juga bisa kita ikutin dengan baik gitu ya, sampai kodenya juga berjalan dengan baik juga, tapi ada beberapa juga memang yang harus tetap harus kita sesuaikan gitu ya dengan perangkat kita, kemudian bagaimana caranya supaya berjalan pada akhirnya seperti itu ya. Atau mungkin bisa juga udah kita ulik tapi memang error gitu ya, yang memang itu menjadi salah satu salah satu pembelajaran lah ya istilahnya. Jadi mungkin contoh-contohnya ada, tapi mungkin sedikit ya untuk yang error atau sampai tidak running sama sekali, itu biasanya lebih sedikit karena siapa tahu kan biasanya kode juga mungkin tidak selalu running, tapi ada yang memerlukan pemahaman lebih lanjut. Jadinya contohnya mungkin dibuat kodenya memang tidak jalan gitu ya. Itu hanya ini saja. Nah ini aktivitas belajar ini juga otomatis menjadi praktikum ya, praktikum mandiri. Berarti kalau misalkan kita menggunakan metode pembelajaran e-learning ya di UT ini, kita memang praktikumnya mandiri di rumah masing-masing gitu ya istilahnya. Kemudian juga tapi harapannya tetap semoga bisa diikutin materinya, karena ini menjadi landasan kita ya, bagaimana sih membuat aplikasi perangkat bergerak gitu ya. Nah di sini kalau misalnya kita lihat secara judulnya ya gitu ya, dan ini juga menjadi tema tujuannya gitu ya. Yang pertama kita harus mengenal lingkungan pengembangan aplikasi perangkat bergerak gitu ya. Ya seperti apa gitu ya. Kita tidak hanya berfokus pada bahasa pemrograman ternyata ya, tapi kita juga harus memahami lingkungan pemrogramannya, lingkungan pengembangannya gitu ya, entah itu editornya atau misalkan compilernya gitu ya, atau mungkin untuk keperluan aplikasi kita perlu dites dan lain sebagainya. Nah itu sangat kita perlukan gitu ya, perlu penyesuaian. Tentu saja ketika kita install toolsnya juga harus bisa dipahami gitu ya, jangan sampai nanti kita cuma bisa download ternyata pas installnya nggak berhasil. Nah, kalau misalkan belum berhasil, bukan nggak berhasil ya, tapi belum saja. Jadi intinya kalau perangkatnya belum berhasil berarti harus dicoba lagi. Setelah perangkatnya siap, kemudian kita harus bisa menyesuaikan bahasa pemrogramannya, kemudian juga bagaimana cara supaya kode yang kita sudah buat atau ketik itu harus running, harus menghasilkan output gitu ya istilahnya ya, atau bisa membuat input dan output gitu ya.
Jadi bisa melakukan proses sesuai dengan tujuan dari kode yang kita buat. Nah, di sini pemrogramannya menggunakan TypeScript ya. Jadi lebih ke TypeScript dan mungkin awalnya dari JS ya, JavaScript. Ya, mungkin di sini ada yang udah belajar JavaScript. Saya yakin tidak asing ya kalau kita mengetahui JavaScript sendiri. Tapi ini kita di sini lebih ke TypeScript kan. Pada akhirnya juga kita memang kalau kita lihat di compilernya, kita bukan hanya di TypeScript-nya saja, tapi memang tetap menggunakan JavaScript juga gitu ya. Nah, yang keduanya adalah masuk ke pemrograman lanjutan dari TypeScript sendiri, kemudian masuk ke Vue.js ya. Vue ini memang Vue.js gitu ya. Kemudian praktikum ke Vue.js-nya sendiri. Kemudian lanjutannya, kemudian ini dari TypeScript, Vue.js, kita akan masuk ke Ionic. Nah, Ionic juga ini salah satu framework ya. Kalau misalkan mungkin ada yang lain ya framework selain Ionic, ada tentu ya banyak gitu ya. Salah satunya Flutter gitu ya, yang banyak digunakan gitu ya, atau yang lainnya. React gitu ya, banyak sekali ya sebetulnya kalau kita mau membuat pilihan gitu. Tapi karena materi kita sesuai dengan modul, kemudian buku praktek, buku teori dan lain sebagainya, semuanya ke sini. Dan ini praktikum Ionic berbasis Vue, jadi ini sebetulnya semuanya saling terkait ya. Nah, ini kalau misalkan kita akan lihat runut ya, dari mulai aktivitas belajar pertama, kita lebih mengenal lingkungan pengembangan aplikasi perangkat bergerak. Jadi mulai dari menyiapkan tools-nya ya, karena kan kita kalau mau ngoding harus siap dulu ya tools-nya gitu ya. Jadi mungkin awalnya kita akan menggunakan atau akan membuat aplikasi apa gitu ya. Nah, sesuai dengan nama mata kuliah ya tentu saja aplikasi perangkat bergerak. Nah, aplikasi perangkat bergerak di sini tentu saja lebih fokus ke smartphone ya, atau tablet katakanlah ya. Jadi karena kan kalau kita lihat aplikasi perangkat bergerak ini mungkin saja bisa ke laptop gitu ya. Kalau laptop kan dia juga perangkat bergerak ya sebetulnya. Tapi bukan inti dari lingkungan pengembangan aplikasi perangkat bergerak di sini gitu ya. Tapi di sini itu lebih fokus ke perangkat aplikasi mobile gitu ya. Itu jadi sebelum kita melakukan ngoding, kita memang harus bertujuan aplikasi untuk apa gitu ya yang akan kita buat gitu ya. Nah, di sini kita fokus ke aplikasi perangkat bergerak atau smartphone atau mobile. Kemudian dengan apa kita akan membuatnya gitu ya. Nah, ini lingkungan pengembangan ini adalah tools-nya gitu ya, tools pengembangan atau membuat aplikasinya gitu ya. Kita akan membuat aplikasi katakanlah dengan Vue.js misalkan ya, atau dengan Android Studio gitu ya, atau dengan yang lainnya, atau dengan menggunakan fasilitas-fasilitas yang ada di online gitu ya, dengan code gitu ya, ada kan ya, seperti Visual Studio Code. Mungkin tidak ada secara khusus online ya, tapi kalau misalnya kita lihat kita menggunakan Android Studio ada code-nya ya. Nah, itu kalau kita mau bikin framework Flutter, kalau saya lihat itu mirip sekali dengan VS Code gitu ya. Jadi diadaptasi dari situ. Kemudian kita juga sudah bisa code Android Studio sendiri gitu ya. Nah, itu hanya contoh saja. Tapi itu beberapa tools pengembangan itu ya. Nah, tentu saja di dalam tools pengembangan itu juga ada yang lainnya ya. Jadi ada kode editor. Nah, kode editor di sini berarti kita harus menentukan bahasa pemrograman apa yang akan kita gunakan gitu ya. Seperti Visual Studio Code itu banyak kan ya. Apakah kita akan membuat dengan JavaScript gitu ya, atau menggunakan Flutter itu bisa. Kemudian yang lainnya, nah itu juga menjadi banyak pilihan gitu ya. Nah, kalau kita kan dari bahan aktivitas belajar atau aktivitas praktikumnya kan sudah jelas ya kemana arahnya. Kita akan menggunakan TypeScript. Nah, kemudian pada akhirnya adalah bagaimana cara merunning kode yang kita buat. Nah, ini ada debugging tools juga harus ada. Jadi, dan ini mungkin bukan hal yang mudah ya, mungkin dari awal-awal VS Code-nya udah berhasil diinstal, tapi ketika kita ngoding, kemudian pas ngodingnya juga kayak kebaca error-error gitu ya, walaupun sudah sama persis katakanlah dengan modul gitu ya, tapi masih error. Kemudian ketika diuji juga hasilnya tidak sesuai, misalkan masih error gitu ya,
katakanlah seperti itu, atau outputnya tidak sesuai. Nah, itu memang perlu latihan, perlu pemahaman, dan perlu proses gitu ya istilahnya ya. Nah, ini menjadi sesuatu yang menjadi satu kesatuan gitu ya. Jadi jangan sampai nanti kita udah suka ngoding, membuat kode, katakan melakukan pemrograman sesuai dengan modul, sesuai dengan tutorial, sesuai dengan sumber lain gitu ya. Tapi ketika di running dan atau misalkan VS Code-nya, tools-nya katakanlah bermasalah, kita menyerah gitu ya. Jangan seperti itu, tapi harus bisa menyesuaikan bagaimana caranya, atau berusaha bagaimana caranya supaya tetap jalan gitu ya. Oke, ada yang baru masuk? Gak ada? Udah. Ari Agus ya. Halo, selamat malam Ari Agus. Ari Agus tuh kelas mana? Saya harus absen juga nih. Oh ini ya. Ini ya. Saya sambil screenshot ya, karena takut kelupaan. Oke, kita lanjutkan saja dulu. Ya, nanti akan saya share ya rekamannya. Jadi kita sampai ini dulu, lingkungan pengembangan aplikasi perangkat bergerak, kemudian lingkungan pengembangan populer ya. Nah ini ya beberapa yang bisa kita jadikan referensi ya, walaupun mungkin di modul sudah jelas kita mungkin akan menggunakan VS Code atau Android Studio ya, karena di situ ada dua pilihan ya kalau nggak salah di aktivitas praktikumnya. Nah ini mungkin kita bisa menggunakan Android Studio, kemudian tapi ini tergantung dari tadi kan kita sudah menentukan nih perangkat yang akan kita katakanlah kita akan membuat aplikasi untuk perangkat apa gitu ya, dengan apa. Nah ini juga ternyata masih ada, kita masih harus milih gitu ya. Smartphone itu kan ada yang menggunakan Android, kemudian ada yang menggunakan iOS, kemudian ada yang menggunakan cross platform ini. Jadi cross platform ini mungkin lebih ke bagaimana caranya supaya ngoding satu bisa running di Android Studio, bisa di iOS juga, tapi bisa juga di web mungkin ya. Nah ini dia menggunakan metode cross platform ini atau hybrid gitu ya katakanlah. Nah ini lebih penyesuaian apa sih framework yang bisa dipilih ya seperti ini. Oke, ada yang raisen atau siapa? Malam Bu, saya Bagus Isul Karimi. Tadi belum absen Bu, mohon maaf Bu. Ya nggak apa-apa, udah saya absen. Makasih ya. Iya Bu, mohon maaf Bu. Ya, saya sambil kerja ya Bu ya, sambil oh iya, nggak apa-apa. Ya, mohon maaf Bu. Nggak Terima apa-apa. kasih. Saya juga tidak maksa harus langsung merespon karena pasti kayaknya masih bekerja ya, atau mungkin dalam perjalanan katakanlah seperti itu ya. Baik Bu, terima kasih Bu. Ya, mungkin lanjut ke sini. Ini ada beberapa lingkungan pengembangan populer ya. Nah, berikutnya adalah komponen utama lingkungan pengembang. Jadi tadi juga setelah kita punya toolsnya, kan kita harus tetap menentukan juga tadi kan sistem operasi yang akan digunakan yang mana gitu ya. Apakah kita akan fokus, kita mungkin akan ke Android, tapi saya mau basisnya web gitu ya. Nah itu juga mungkin menjadi pertimbangan-pertimbangan ya. Karena ada juga yang menggunakan Android Studio tapi lebih fokus ke natifnya, misalkan murni menggunakan Android Studio kemudian menggunakan bahasa Java atau Kotlin gitu ya. Tapi ada juga yang menggunakan Android Studio kemudian tapi menggunakan Flutter gitu ya. Nah, menggunakan bahasa Dart gitu ya, atau menggunakan VS Code gitu ya, dengan seperti yang kita lakukan menggunakan TypeScript gitu ya, dengan Node.js atau Vue.js gitu ya. Nah ini beberapa editor yang bisa, editor lain ya selain Visual Studio Code, Android Studio, ada Xcode, Sublime Text gitu ya. Memang banyak ya, tapi tetap pada akhirnya kita memang harus punya SDK-nya, kemudian emulator untuk simulator ya, untuk runningnya gitu ya, untuk proses mencoba kode yang sudah kita buat. Kemudian ini framework untuk memudahkan ya kerangka. Jadi
bagaimana caranya supaya kode kita itu tidak betul-betul dari awal gitu ya. Katakanlah kalau misalkan rumah tuh sudah ada pondasinya gitu ya. Nah, itu kita bisa menggunakan framework gitu. Jadi walaupun mungkin kita punya katakanlah punya sebidang tanah, tapi kan tetap ya kita harus punya harus membangun pondasi. Nah, ini framework ini memudahkan kita. Misalkan kita akan membuat aplikasi dengan list gitu ya. Nah, ini framework ini sangat memungkinkan. Jadi kita tidak usah membuat kode dari awal. Misalkan list-list gitu ya, list untuk seperti berita gitu yang ditampilkan. Nah, dengan framework ini bisa lebih mudah. Kita tinggal pilih misalkan React Native, ada template katakanlah ya, template-nya mau list atau mau menggunakan side menu gitu ya, atau yang lainnya. Nah, Flutter juga sama seperti itu ya, Ionic juga sama. Jadi kita dengan framework ini kayak kita sudah punya pondasinya, punya kerangka rumahnya. Jadi kita tinggal memilih, kemudian tinggal melengkapi isinya gitu. Ini lebih memudahkan ya. Memang pemrograman zaman sekarang lebih dipermudah ya, supaya bisa mungkin pengurangan sumber daya gitu ya, supaya bisa dikerjakan sendiri gitu ya semuanya. Termasuk database juga aja banyak banget yang bisa digunakan dengan mudah gitu ya. Nah, ini debugging tools-nya juga memang harus ada gitu, tetap harus ada, karena proses debugging ini pada akhirnya tujuannya adalah supaya bagaimana kode kita berjalan dengan baik dan sesuai tujuan gitu ya. Nah, ini mungkin kalau kita lihat setiap aplikasi atau tools pengembangan yang kita gunakan beda-beda karakternya. Mungkin di Android Studio kita harus menambahkan tools-nya gitu ya. Kita harus menambahkan bahasanya, kemudian karena saking banyaknya gitu ya, saking luasnya supportnya ke dalam bahasa-bahasa pemrograman yang lain banyak banget gitu ya. Makanya harus dipilih bahasanya, kemudian nanti ketika akan mencoba juga harus menggunakan emulator, katakanlah emulatornya akan menggunakan emulator apa gitu ya. Itu juga masih banyak pilihan ya. Kemudian build tools-nya. Nah, ini build tools ini memang tujuannya kalau misalnya kita membuat aplikasi smartphone ya adalah APK ya, sebuah APK gitu ya. Atau mungkin kalau web ya file webnya, berarti kalau misalkan web mungkin harus harus punya hostnya dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat filenya, hasil filenya, kalau web itu bisa jadi sebuah HTML atau PHP atau yang lainnya banyak ya. Jadi build tools ini satu file bisa langsung dieksekusi, tapi hasil runningnya gitu ya. Jadi package-nya gitu. Jadi nanti user tinggal menggunakan aplikasinya, tapi tidak masuk ke dalam kodenya. Nah, itu ya. Nah, ini pemrograman TypeScript. Jadi kalau misalkan kita akan mungkin kalau dari awal-awal Visual Studio Code-nya sering error atau masih perlu penyesuaian katakanlah ya. Nah, ini memang kita bisa menggunakan online dari typescriptlang.org. Ini websitenya langsung ya, websitenya resmi gitu ya. Jadi karena TypeScript ini memang supersetnya dari JavaScript ya, yang dikembangkan oleh Microsoft. Jadi memang awalnya dari JavaScript ya. Tapi kalau kita pribadi ini bisa katakan ini JavaScript, tapi inovasinya gitu ya. Jadi superset, dia mengatakan supersetnya gitu ya. Sebetulnya bahasa-bahasa yang lain juga lebih ke inovasinya ya, karena mungkin awalnya tetap aja JavaScript gitu ya. Tapi karena berinovasi supaya lebih mudah, katakanlah ya, lebih cepat gitu ya, lebih stabil, atau beda perusahaan yang membuat atau yang mengembangkan, ya itu sah-sah saja sih ya. Kemudian ini cara menggunakan TypeScript. Nah, di sini ini saya rangkum dari modul ya, sebetulnya dari aktivitas praktikum yang ada di e-learning gitu ya. Nah, ini mungkin ditambahkan dengan modul buku paket ya, buku paket untuk mata kuliah kita ini. Nah, ini kita harus download Node.js-nya. Dapat dari mana? Dari sini. Kemudian instalasi Node.js-nya sendiri dan atau npm ya. Kemudian dicek gitu ya, Node.js versinya sama npm-nya. Kemudian ini cara installnya. Ini sih lebih ke ini ya, langsung ke penggunaan ya.
sebagai tambahan. Tapi mungkin saya nggak pakai seperti ini, misalkan langsung ya dengan Visual Studio Code tinggal nambahkan extension gitu ya. Nah itu silakan sih, sebetulnya beda-beda. Tapi saya yakin sih kalau ini ketika kita menggunakan VS Code, cara-cara ini masih harus digunakan ya, karena di dalam VS Code sendiri juga tidak langsung ada kok TypeScript dan Node.js ini ya, jadi tetap harus ditambahkan. Tapi dicoba saja sih ya, karena bisa jadi mungkin kita sebelumnya sudah menggunakan aplikasi atau misalkan sudah suka melakukan pemrograman dengan JavaScript, jadi tinggal menambahkan apa gitu ya. Itu biasanya suka beda-beda seperti itu. Nah ini kemudian pada akhirnya adalah kita akan membuat sebuah project untuk atau dengan TypeScript gitu ya. Nah ini kalau misalnya kita menggunakan Visual Studio Code sih ya lebih ininya. Tapi kalau misalkan nanti mungkin untuk tugas 1 saya lebih biasanya kalau untuk ngecek supaya mudah dan cepat ya, saya menggunakan website ini TypeScript Link, karena kan harus koleksi satu-satu. Jadi biasanya kalau menggunakan website ini cuman tinggal di kopas kemudian di running, hasilnya akan ketahuan gitu ya. Jadi nanti untuk tugas 1 itu saya akan menggunakan ini, kemudian kalau praktikum mungkin kalian bisa coba ya, ini sebagai pembelajaran lah ya. Nah ini pembahasannya, mungkin kalau misalkan jadi di dalam pembahasan yang saya tambahkan di materi e-learning ini gitu ya yang saya tambahkan. Ada yang masuk? Atau masih tetap? Ada yang masuk baru? Nggak ada ya, tetap ya. Nah itu ya, jadi listing 1 sampai dengan ini listing ini ya, maksudnya kan di dalam aktivitas belajar itu kayak ada soal-soalnya listing 1, kemudian ada 18, itu semuanya dicoba, tapi mungkin ada beberapa yang masih error ya. Nggak apa-apa ya, nanti bisa disesuaikan saja. Nah ini berikutnya adalah TypeScript lanjutan. Jadi TypeScript lanjutan mungkin lebih ke penggunaan API ya, jadi lebih ke bagaimana supaya kita bisa menggunakan data gitu ya, data-data, tapi data-data menggunakan API atau database katakanlah ya. Salah satunya ini kita bisa menggunakan pemrograman asinkronus gitu ya. Kemudian ini fungsi-fungsinya yang ada di dalam asinkronus ini untuk TypeScript khususnya ada promise, ada async, ada await. Nah ini lebih ke fungsinya ya, lebih ke kalau di Flutter itu widget kayak kalau misalkan ada yang sudah sering menggunakan Flutter. Nah ini hanya penjelasan saja secara rincinya, apa sih beda dari masing-masing fungsi yang bisa kita gunakan gitu ya, supaya dan memang dari masing-masing fungsi ini ada tujuannya ya. Jadi sebetulnya setiap aplikasi pengembangan itu sebetulnya produk ya, produk yang memang mengunggulkan masing-masing ininya ya. Jadi kayak mungkin di TypeScript ada ini gitu ya, kemudian ada yang lainnya. Nah ini lebih ke kita bisa menggunakan yang nomor 1, nomor 2 gitu ya, nomor 3 sesuai dengan tujuan dari kode kita gitu ya. Tapi tidak terbatas dari 1, 2, 3 ini saja, mungkin ada yang lain ya. Karena kan perkembangan sekarang ya, mungkin ada updatean baru gitu ya, ada yang baru gitu ya. Nah ini untuk backend biasanya memang menggunakan RESTful API gitu ya. Jadi kita bisa menambahkan data gitu ya. Jadi karena kan aplikasi itu kalau misalkan tanpa data dia hanya sebuah front end ya, hanya menampilkan tampilan gitu ya. Dalam artian tampilan yang statis gitu ya, tidak ada dinamiknya gitu, tidak ada perubahan data. Nah, sebuah aplikasi bisa berubah-ubah karena memang ada andil dari database gitu ya, ada penyimpanan data yang lebih banyak gitu ya. Kalau misalkan tidak menggunakan database, berarti dia hanya menampilkan tampilan saja, mungkin ada data ya, tapi datanya mungkin harus ditanam di kode gitu ya, jadi tidak bisa diganti-ganti atau berubah gitu ya. Tapi kalau menggunakan database, ini sangat memungkinkan lebih dinamis gitu ya. Kemudian juga kapasitas penyimpanan mungkin akan lebih besar kalau kita menggunakan database. Nah ini TypeScript untuk backend ini adalah solusinya.
Nah, ini listingnya 1 sampai 2.14 ya, memang banyak ya. Jadi memang harus dicoba supaya ada pengalaman gitu ya. Kemudian nextnya dasar-dasar Vue.js. Jadi kalau tadi mungkin belum menggunakan Vue.js-nya ya, tapi masih menggunakan TypeScript dan JS-nya sendiri. Nah, ini Vue.js ada framework-nya. Nah, framework ini memang tadi supaya kita lebih mudah membuat aplikasi, lebih cepat gitu ya. Nah, kita menggunakan framework gitu. Jadi tidak langsung dari awal gitu ya, tapi kalau pemrograman web kita bisa menggunakan atau kalau kita bikin presentasi gitu ya, kan ada template gitu ya, template yang sudah ada nih untuk temanya gitu ya, untuk huruf-hurufnya dan sebagainya, tapi mungkin isinya akan berbeda-beda gitu ya, atau struktur dan lain sebagainya akan ada sedikit perubahan gitu ya. Tapi kalau dengan framework ya lebih cepat, kembali lagi ya. Intinya adalah supaya kita membuat aplikasi lebih cepat ya menggunakan framework. Nah, ini cara instalasinya, kemudian bagaimana cara membuat projectnya di sini. Kalau yang first view ini dia masih blank ya, tapi bisa menggunakan template yang lain. Nah, ini kita bisa menggunakan CND. CND ini kayak mengambil data dari tadi ya API gitu ya. Jadi kita kayak menggunakan server, seolah kita kayak punya data tapi menggunakan server atau data yang memang dibuat public gitu ya. Jadi beberapa data bisa kita akses atau kita coba katakanlah sebagai data dummy gitu ya. Ini bisa kita gunakan gitu ya. Aku mungkin tidak terbatas ini ya, masih banyak yang lain gitu. Dan biasanya kalau seperti ini dia menggunakan JSON atau JavaScript Object Notation gitu ya, datanya. Jadi kita bisa lihat datanya dalam JSON biasanya ya, Kemudian ini yang ketiga, listing 31 dan sampai dengan 37 ini lebih sedikit karena lebih banyak ya sebetulnya kalau kita mau explore. Kalau kita lihat di aktivitas praktikum mungkin lebih sedikit secara prakteknya, tapi sebetulnya kalau kita mau explore ke dalam, kalau kita mau lebih mendalami gitu ya Vue.js ini sendiri, ya banyak sebetulnya yang harus kita pelajari. Karena kan framework itu sebetulnya ketika kita menggunakan sebuah template, katakanlah ya satu template tuh kalau kita explore kedalamannya banyak sekali yang harus dipelajari gitu ya. Kemudian ini mencoba view-nya langsung gitu ya. Nah, ini ada implementasi langsung menggunakan CND. Jadi CND-nya ini langsung langsung menggunakan, kalau di sini menggunakan router ya, Vue router ini salah satu cara juga gitu ya, cara supaya kita bisa mengakses database tapi menggunakan server yang sudah ada gitu ya, publish, bisa menggunakan Vue router gitu ya, atau tidak menggunakan Vue router pun tidak masalah sebetulnya ya. Tapi ini ada caranya gitu ya, makanya tadi ada beberapa cara itu memang sangat memungkinkan, apalagi perkembangan bahasa pemrograman, tools dan lain sebagainya semakin berkembang gitu ya. Mungkin bisa jadi ini semua tiba-tiba tidak support misalnya, atau tidak dilanjutkan pengembangannya gitu ya, tapi digantikan dengan sesuatu yang lebih mudah gitu ya. Bisa jadi ya kalau misalnya kita memang mau explore, tapi itu kembali ke karena tidak selalu kok ketika kita berubah ada perubahan baru dihilangkan gitu ya, tidak ya, biasanya masih tetap bisa kok dipakai gitu. Nah, ini listingnya untuk di aktivitas belajar praktikum 4 lebih sedikit ya, karena memang kembali lagi kalau kita explore kedalamannya tuh lebih banyak gitu ya, mungkin prakteknya lebih sedikit kelihatannya. Nah, ini nextnya lanjutan, jadi lanjutan lebih ke event handler, kemudian lebih ke mengisi formulir gitu ya, tombol kliknya akan seperti apa nantinya gitu ya. Kemudian ada perubahan tema gitu ya, warna gitu ya di sini, background gitu ya, karena kan kita tidak cuma bisa ngode sesuai misalkan ngode hello world saja gitu ya, atau ngode sesuai template saja gitu ya, tapi kita juga harus punya bukan hanya pengetahuan
back end gitu ya, tapi front end-nya juga ternyata memang banyak banget ya ini di sini yang harus kita pelajari gitu ya sebetulnya. Nah, ini mungkin lebih ke front end ya, lebih ke keperluan UI UX. Ini lebih ke sini ya. Jadi tampilannya supaya lebih menarik gitu ya. Karena kan kalau kita sudah membuat aplikasi, baca runningnya sudah berhasil, database sudah dikuasai, biasanya kita akan fokus ke tampilannya harus lebih cantik gitu ya. Jadi supaya aplikasi kita udah oke nih sistemnya, database juga sudah menunjang gitu ya. Tapi supaya tampilannya lebih menarik, orang-orang lebih suka gitu menggunakan aplikasi kita. Nah, biasanya fokus ke sini gitu ya. Nah, ini listingnya agak sedikit bertambah 1 sampai 59, dicoba saja. Kemudian ini praktikum instalasi Ionic. Nah, ini mulai masuk ke Ionic ya. Nah, Ionic juga ini framework ya, framework lebih berkualitas tinggi ya kata di sini. Jadi memang kalau kita mau membuat aplikasi yang lebih besar katakanlah, nah ini bisa menjadi solusi ya Ionic. Jadi memang kita belajarnya dari step bahasa pemrogramannya dulu, kemudian Vue, kemudian Ionic yang memang semakin besar globalnya lingkupnya gitu ya. Walaupun mungkin apakah Vue.js memang terbatas gitu ya, tidak juga ya. Kalau misalnya kita mau fokus TypeScript juga bisa kok membuat aplikasi yang besar gitu ya. Maksudnya lingkupnya yang lebih rumit dan lebih luas gitu ya. Tapi memang kalau kita mau lihat ini, kalau kita menggunakan framework ya ini bisa menjadi salah satu solusinya. Nah, ini mungkin prasyaratnya Node.js-nya harus ada. Ini yang sebelum-sebelumnya ya. Jadi kita tinggal melanjutkan saja sebetulnya. Tinggal melanjutkan, kemudian instalasi Ionic-nya sendiri gitu. Instalasi di Ionic CLI. Kemudian kita coba Ionic Star. Kemudian nah template yang bisa menjadi pilihan kita ada beberapa ya. Ini banyak. Sebetulnya masih banyak yang lain ya karena berkaitan dengan tipenya tadi Angular, React atau Vue. Kemudian contoh kalau kita mau running ya, mau start gitu, maksudnya membuat project. Jadi membuat project di Ionic seperti ini, implementasinya contohnya seperti ini. Ionic start my app tab, misalkan saya akan menggunakan namanya adalah my app, kemudian template-nya adalah tabs, kemudian tipenya adalah atau ininya view ya. Seperti itu ya. Saya masih ada ya. Oke, kemudian nextnya dari listing ke-6 ini ya ada 1 sampai 4, tinggal dicoba saja. Kemudian ini masih yang tadi ya. Nah, itu ternyata saya nge-back ya. Oke, ini yang tadi ya. Nah, ini sih 1 sampai dengan 4. Nah, memang banyak sekali kalau kita mau fokus ke dalam. Kemudian ini praktikum berbasis Vue ya. Kayak tadi sebetulnya ini sama saja sih ya, sama yang sebelumnya di aktivitas ke-6 gitu ya. Tapi mungkin ini tipenya lebih banyak lagi, lebih banyak sebetulnya kalau misalnya kita mau explore bagaimana menggunakan Cordova kapasitor gitu ya. Kemudian juga ini kalau misalkan memang biasanya kalau aplikasi kita sudah semakin besar ya penggunaan ini sangat memungkinkan. Nah, ini contoh-contohnya saja, contoh-contohnya. Jadi mungkin bisa dicoba nanti apa bedanya dari yang poin pertama, 2, 3 dan selanjutnya gitu ya. Karena ini saya ambil dari modul aktivitas praktikum. Oke, ada yang masuk dulu ya sebentar. Mana? Ya, halo, selamat malam Jerni. Jerni ya? Halo. Oke, Jerni Yana Sitorus ya. Oke, raise hand atau apa? Ya. Sebentar, saya sambil screenshot ya.
nanti kita di akhir juga screenshot kembali ya. Baik, kita lanjutkan saja dulu ya. Nanti kalau misalkan di akhir ada pertanyaan atau ada yang mau dibahas kembali, silakan. Nah, ini yang mungkin yang terakhir ya, listing atau aktivitas praktikum ke-7 ya, kebetulan menjadi yang terakhir. Nah, ini contohnya. Jadi kita membuat ini yang tab ya. Ini sudah mulai ya terlihat. Jadi kita kayak ngode untuk aplikasi mobile ya, perangkat bergerak tadi ya. Kalau mungkin dari awal-awal kita memang masih belum ya, karena memang harus belajar bahasa pemrogramannya gitu ya. Kemudian struktur dan sebagainya sebagai fondasi gitu ya. Memang harus seperti itu. Apakah bisa kalau misalkan kita langsung ke framework-nya? Bisa saja, tapi nanti ketika ada kasus rumit, nah itu harus belajar lagi ke awal gitu ya. Tapi kalau misalkan kita mulai dari awal, insya Allah ketika masuk ke sini ya udah tinggal mengembangkan saja, biasanya seperti itu ya, biasanya. Walaupun mungkin ada juga kita sudah ke sini tapi saya tetap kok belajar dari awal kembali ya, ada juga seperti itu ya. Sebetulnya kembali lagi ke ya ke masing-masing ya. Nah, ini contoh saja, kemudian yang lainnya sih nggak saya masukkan ya. Oke, nanti mungkin bisa dilihat di pembahasan aktivitas belajar yang saya upload di e-learning. Nah, ini jadi sekali lagi mungkin saya mengingatkan untuk yang belum mengisi diskusi, silakan diaktifkan ya di diskusinya. Karena ada beberapa diskusi 1 sama 2 mungkin udah saya respon ya. Saya belum masuk ke diskusi 3 karena waktu saya periksa di diskusi 1, 2 itu juga masih belum banyak gitu ya. Kalau untuk forum pengenalan insya Allah sudah saya respons mungkin 90% ya. Kalau misalkan tidak ada yang baru, kalau ada yang baru mungkin akan menyusul, nanti saya cek lagi. Nah, ini diskusi pertama. Kalau misalkan ada yang belum dan masih dibuka gitu ya, kemungkinan untuk merespon diskusi 1, silakan manfaatkan waktunya, karena nanti kalau sudah tertutup berarti tidak bisa dimanfaatkan lagi. Karena sebetulnya ketika kita membuat atau merespon diskusi ini bukan hanya sebagai formalitas ya, saya harus mengerjakan diskusi 1, tapi juga sebagai media latihan bagaimana sih menjawab diskusi. Apakah kita harus panjang lebar gitu ya, atau mungkin misalkan kalau kita sibuk banget gitu ya, tinggal copy paste sama persis gitu ya, atau kita bisa. Nah, itu sebetulnya dari gaya kita ya. Mungkin ada yang copy paste dari awal sampai akhir sama persis. Ada juga yang memang ya memang membaca dari referensi tapi bisa diambil kesimpulannya gitu ya. Bisa ditarik kesimpulannya, dan ini bisa dituangkan di dalam diskusi. Itu sebagai media latihan ya, latihan kita dalam mempelajari topik-topik yang ada di diskusi. Jadi pada akhirnya kita akan memahami lingkungan pengembangan aplikasi perangkat bergerak itu apa sih, seperti apa gitu ya. Entah itu secara rinci gitu ya, atau hanya singkat saja. Nah, itu menjadi pembelajaran tersendiri. Kemudian pemrograman hybrid seperti apa, pemrograman TypeScript juga seperti apa. Nah, ini sebetulnya pemrograman hybrid kan metode ya, kemudian ini adalah bahasa pemrogramannya. Terus kalau secara simpelnya ya, nanti bagaimana menyampaikannya ya itu kembali ke silakan manfaatkan ya. Atau ada juga kan yang menambahkan sumbernya dibilang itu dari mana. Nah, itu sebenarnya semakin lengkap ya semakin bagus ya, tapi bukan berarti semakin panjang, karena ada juga yang panjang tapi enternya kebanyakan atau tabnya banyak gitu ya, tapi isinya kadang-kadang saya juga kalau baca ini isinya kemana gitu ya. Nah, itulah ya. Jadi ini manfaatkan, silakan kalau masih dibuka silakan direspon diskusinya. Kemudian diskusi 2 juga sama, ini sebetulnya tidak jauh berbeda dari materi ya, materi yang ada di dalam aktivitas belajar kedua. Kemudian kalau pembahasan yang saya tambahkan itu lebih ke prakteknya sebetulnya ya. Jadi kalau ini mungkin lebih ke pemahaman secara teori gitu ya, secara teori, kemudian secara prinsip katakanlah ya. Jadi karena bisa jadi mungkin kita secara teori bisa paham ya, tapi secara implementasi nanti ketika praktek akan kok kayaknya tidak serumit teori gitu, atau ternyata prakteknya lebih rumit ternyata gitu ya, kalau teorinya simpel misalkan. Itu bisa saja ya terjadi.
Kemudian ini diskusi ketiga, kayaknya kita baru sampai diskusi 3 ya. Jadi ini diskusi 3 ada di aktivitas belajar. Nah, ini mungkin lebih ke prakteknya. Jadi cara instalasi Vue bagaimana gitu ya tadi ya. Kita memang harus menambahkan view-nya sendiri. Kemudian cara membuat project-nya seperti apa. Nah, nanti berkaitan dengan ternyata kita tinggal cara bikin project-nya cuma tinggal memasukkan kode yang satu baris juga enggak gitu ya. Kemudian struktur directory sudah ter-create dengan sendirinya gitu ya. Oke, saya akan ini dulu ya. Ada Jacqueline, namanya Jacqueline ya atau siapa? Halo, selamat malam. Ya, nanti mungkin ya yang baru masuk bisa nanti perkenalkan dirinya kembali gitu ya. Oke, saya lanjut dulu ke sini. Diskusi 3 ini lebih ya ke praktek ya. Kemudian diskusi tentang bagaimana menggunakan routing serta navigasi di dalam project Vue gitu ya. Nah, ini mungkin kalau tadi kan di Vue.js kita menggunakan root. Nah, kalau root di bukan Vue.js, yang sebelumnya ya. Kalau ini juga ini sebetulnya sama ya, sama yang tadi. Tapi lebih ke struktur direktorinya lebih lengkap lagi gitu ya. Ya memang kalau misalkan kita lihat secara ini kok kayak bolak-balik gitu ya. Ini udah gitu ya sama yang tadi, tapi istilah-istilahnya agak berbeda ya. Nah, itulah ya. Jadi nanti silakan dimanfaatkan supaya kita lebih paham lagi gitu ya dari cara penyampaian dan sebagainya. Nah, ini untuk tugas. Jadi tugas mungkin ada yang sudah ya, tapi belum saya review. Nanti insya Allah nanti setelah ini akan saya review. Kita masih ada waktu 1 minggu ke depan ya untuk mengerjakan tugas ini. Ada baiknya nanti lebih cepat lebih bagus ya, karena nanti siapa tahu ada perbaikan harus dikerjakan ulang gitu ya atau ditambahkan. Jadi nanti mungkin kalau saran saya dikerjakan dulu sampai selesai, jangan sampai nanti karena kebanyakan bukan salah gitu ya, bukan salah gitu pengerjaannya tuh. Ya, ada yang lesen. Ada yang bertanya. Oke, Jacqueline. Namanya Jacqueline ya. Maaf Ibu, enggak, ini saya salah ngeklik akunnya. Jadi namanya siapa? Sebentar. Tadi saya yang sepintas. Izin nama Piali, izin ini saya namanya. Saya salah akun ini, jadi Oke, kelasnya nggak apa-apa. Kelasnya kelas apa? 4 atau 45? Siap, gimana izin? Viali Della Rosati Tyler, izin. Viali, oke, Viali. Viali itu ada di kelas ini ya, 44 ya? Ya. Viali ya, oke. Ibu boleh tanya, Bu? Boleh, silakan. Itu kan saya udah ini ya bikin tugas yang pertama itu kan ya, tugas 1. Iya, saya kan gunain Vue.js itu. Okay. Itu yang di capture itu yang cukup yang hasil keluarannya itu ya. Ya. Kalau di sini ya, nah kita bahas dulu ya ini. Yang tugas pertama ini ada berapa? 3 soal ya, kalau nggak salah. Ya, ada 3 soal ya. Nah, ini dari soal-soal ini, kalau misalkan yang udah, ya nanti mungkin perlu dilihat kembali ya, apakah sudah sesuai atau belum gitu ya. Karena mungkin di sini. Ibu, izin saya nguploadnya di di dokumen yang Office, nggak apa-apa ya, Bu? Oh, nggak apa-apa. Jadi pokoknya nggak di YouTube, nggak harus di YouTube kan ya, Bu? Oh iya, nggak apa-apa. Di OneDrive nggak apa-apa kan ya? Nggak apa-apa. Jadi sebetulnya video mungkin ada yang tidak pakai video, ada yang pakai video gitu ya. Misalkan ada yang menggunakan video tapi tidak di YouTube, nggak masalah ya. Ada yang disimpan di Google Drive gitu misalkan ya, atau di yang lainnya.
tidak masalah sebetulnya ya. Jadi sebetulnya video pengerjaan itu opsional ya. Jadi tapi sebagai apa ya? Jadi sebagai penunjuk sebetulnya ya, lebih ini loh saya memang mengerjakan pembuktian ya, lebih ke pembuktian kayaknya. Jadi kalau kita membuat video kan lebih terbukti gitu ya, saya mengerjakan sendiri, kemudian memang step by step-nya bisa dipahami gitu ya. Sebetulnya kalau dengan cukup menyertakan kode sumber, kemudian di screenshot hasil runningnya, itu juga sudah cukup sih sebetulnya ya. Tapi yang penting ada apa ya, ada buktinya lah ya. Jadi nanti ketika poin utamanya sih sebetulnya yang saya minta adalah source kodenya ya. Source kodenya itu memang kan di dalam perintah tugasnya juga sudah jelas ya. Source kodenya di copy paste, bukan di screenshot ya, tapi kembali lagi source kodenya di copy paste. Jadi nanti tinggal disorot, kemudian di copy, dipastekan ke dalam file tugasnya gitu ya. Itu kemudian di dalam source code ini saya rasa untuk utuh ya. Jadi misalkan ini yang pertama kan diminta seperti ini ya. Nah, nanti soalnya juga nanti kita akan bahas ya ke dalam soalnya sendiri. Nah, ini untuk nomor 1, source kodenya apa, hasil runningnya seperti apa. Kalau hasil running itu pasti boleh di screenshot ya, karena tidak mungkin kita kopas, karena kalau kopas juga jadi aneh ya, nanti siapa tahu bukan seperti itu ya keluarannya. Jadi yang dikopas itu kodenya, baru outputnya cukup di screenshot, tapi di screenshotnya lengkap ya, tinggal dilengkap saja, dipotong-potong juga nggak apa-apa, pokoknya lengkap aja. Nah, itu yang kedua juga sama ya, kodenya apa, kemudian screenshotnya apa. Yang ketiga juga sama, kodenya apa, kemudian hasil runningnya seperti apa. Karena ini yang ketiga ini menggunakan web ya. Nah, ini kalau untuk menggunakan web, saran saya adalah misalkan bisa digunakan HTML ya, jadi bisa menggunakan, nanti bisa langsung karena di sini ke dalam web ya, menggunakan program, menggunakan pengulangan ya. Jadi nanti tampilannya itu dalam web kalau untuk yang nomor 3. Yang kalau yang pertama dan kedua ini mungkin bisa online juga bisa ya. Nah, ini ya kalau kita bahas masuk ke satu-satu ini, saya akan, jadi kita itu diminta untuk menampilkan ya, memproses ini ya, pengulangan sampai 100 angka ya, jadi dari 1 sampai 100, cuma nanti ditampilkannya adalah per 10, tapi per 10 juga ada aturannya. 10 pertama itu ganjil, berarti akan hasilnya seperti ini. 10 kedua ini genap, berarti hasilnya akan seperti ini. Dan ini harus sama persis ya, karena ini sudah jelas gitu ya, contoh outputnya seperti ini. Maksudnya nanti keluarannya sama persis, dan kodenya mungkin akan beda-beda ya, karena siapa tahu pasti akan ada perbedaan ya kalau di kode, kalau nanti kita lihat. Tapi ini outputnya kurang lebih secara global seperti ini. Kemudian ada penjumlahannya, jadi angka 1 ditambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 ini jumlahnya 25. Karena nanti dicek kembali gitu ya setelah membuat kodenya, betul nggak outputnya seperti ini. Gitu. Kemudian ini, nah ini yang kedua ini diminta menampilkan nilai 1 sampai 20. Bukan angka 1 sampai 20 ya, tapi nilai 1 sampai dengan 20. Artinya output yang ke 1 sampai output yang ke 20. Jadi kalau misalkan mulai NIM-nya ya, NIM-nya yang angka terakhir saya 13, berarti kan mulai dari 13 bukan sampai 20, tapi setelah 13, 12, 13, 14, 15 dan seterusnya sampai 20 tampilan gitu ya, sampai indeks, katakan indeks 20, indeks ke 20, pokoknya sampai 20 kali dia ngelooping seperti apa gitu ya. Nah, kemudian ada aturannya lagi, kalau misalkan ganjil berarti menggunakan while loop, kalau misalkan genap berarti menggunakan do while loop. Nah, berarti kalau misalkan angka NIM saya terakhirnya 24, berarti 24 karena ini diminta 1 sampai 20, sekali lagi bukan dari angka 1 sampai 20 ya, tapi nilai yang ke 1 sampai nilai yang ke 20. Jadi kalau misalkan NIM-nya yang terakhir ada 24, berarti setelah 24 ada 25, 26 dan seterusnya sampai angka yang ke 20 gitu ya.
diperhatikan kembali ya soalnya ya. Jadi ini bukan angka 1 sampai 20 tapi nilai ke 1 sampai nilai ke 20 gitu. Itu karena di sini banyak yang keliru ya. Jadi bolak-balik gitu ya. Kemudian yang ketiga juga sama ini sebetulnya cukup mudah ya. Ini hanya menampilkan 1 sampai 50 mau ke bawah ataupun mau ke pinggir bebas lah ya. Pokoknya dia bisa menampilkan 1 sampai 20 dan bisa dalam format web. Seperti itu sih ya. Jadi pada dasarnya sekali lagi source kodenya di copy paste, hasil runningnya di screenshot, menggunakan video lebih bagus lagi, ada poin tambahan ya untuk nilai. Tentu saja saya harus mengapresiasi karena memerlukan usaha juga ya. Membuat video itu tidak mudah gitu ya, apalagi yang sampai diupload ke YouTube. Seperti itu mungkin ya. Untuk siapa tadi teh? Ya itu mungkin yang saya tambahkan, yang saya jelaskan. Kalau misalkan ada yang ditanyakan boleh langsung saja. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan dulu. Untuk tugas. Oke, bisa ya, bisa dipahami ya. Bisa, Bu. Oke, aman ya. Aman. Nah ini sebetulnya dari tugas-tugas ini kalau kita lihat semuanya ada kok di aktivitas belajar sebelumnya. Jadi kalau misalkan hasil pengerjaan praktikumnya tidak ada masalah, insya Allah ketika mengerjakan tugasnya juga akan mudah ya. Karena ada juga nih kalau misalkan saya menggunakan bahasa lain, misalkan ada juga ya tidak menggunakan TypeScript, kemudian bahasa lain gitu ya, katakanlah Flutter misalkan dengan Dart gitu ya. Silakan saja sih, tapi kembali lagi ya source kode yang saya minta, kemudian screenshot hasilnya. Tentu saja mungkin nanti akan berbeda ya penilaiannya karena sesuai dengan materi kan kita dimintanya materi TypeScript, Vue.js dan yang sesuai dengan di modul gitu ya. Nah, kita kan seperti itu ya, tidak menggunakan Dart atau Flutter, tapi nanti yang sudah ada juga yang seperti itu ya, tidak masalah sebetulnya, mungkin karena kesibukan bekerja, tapi pada dasarnya bisa dipahami teorinya, kemudian pada implementasinya mungkin hanya berbeda saja, tapi mungkin masalah penilaian akan berbeda ya, karena kita memang harus sesuai dengan modul ya. Karena kan kalau kita dapat project juga, kalau dapat pekerjaan biasanya si pelanggan atau yang memberikan kita project gitu ya suka request, saya mau pakai ini, pakai JavaScript katakanlah gitu ya. Itu pasti kan nggak mungkin dong kita ya sebisa mungkin kita akan mengusahakan supaya sesuai dengan permintaan. Nah sama ya, mengerjakan tugas juga sesuai dengan permintaan begitu. Tapi tidak menutup kemungkinan ada alternatif gitu ya. Saya masih tetap akan menghargai gitu ya. Yang penting kembali lagi dikerjakan, diskusinya direspon 1, 2, 3, kemudian tugasnya dikerjakan karena memang harus selesai gitu ya, tugasnya harus dikerjakan secara baik, kodenya ada, berhasil, kemudian hasil outputnya juga berhasil ya, ada gitu. Oke itu ya. Kemudian ini ada beberapa catatan saja, ini perhatikan soal ya, tadi saya sudah menjelaskan soal per poin-poinnya, diikutin sesuai dengan soal, kemudian source kode juga tidak dipotong ya, karena ada juga yang dipotong-potong. Baris pertama dia dijelaskan gitu ya, dari awal, itu saya kesulitan untuk mencoba runningnya ya, karena saya harus potong-potong, jadi kayak saya ngerjain dari awal. Nah itu ya, tolong dipermudah ya, karena saya juga harus menilai, jadi dibuat satu bundle saja untuk source kodenya, tidak dipotong-potong, apalagi di screenshot, supaya saya mudah dalam mengoreksi. Tujuannya ke situ juga ya. Kemudian di dalam soal juga kan jelas ya, source kode itu bukan screenshot sekali lagi, tapi dalam bentuk teks yang di copy paste. Kemudian jangan lupa menyantumkan nama ya, jadi nama jangan lupa dicantumkan. Ada juga yang udah bagus jawabannya tapi nggak ada namanya gitu, karena biasanya saya kalau mengerjakan ya, tapi memang alhamdulillahnya memang tidak terlalu banyak sih ya, tapi kadang-kadang suka bingung ini punya siapa gitu ya. Nah itu ya, namanya lah ya dicantumkan, jangan lupa nama,
ada baiknya kalau ketika mengerjakan nama sama tanggal gitu ya. Itu silakan. Biasanya kalau kita mau mencatat juga kan ada tanggal gitu, nama gitu ya. Nah, ini juga bisa ya dibiasakan seperti itu. Kemudian segera lakukan perbaikan, artinya segera dikerjakan ya. Segera dikerjakan supaya kalau ada perbaikan bisa diperbaiki. Kemudian juga skornya supaya bisa dikejar bagus gitu ya, tinggi. Itu mungkin catatannya. Nah, ini mungkin kita close aja ya. Ada pertanyaan dulu nggak atau ada yang mau disampaikan? Oke, ini mungkin ya. Ini hanya ini saja ya, catatan saja. Sepertinya bukan buat kalian, bukan buat Anda semua ya, bukan hanya khusus untuk Anda semua saja, tapi buat saya juga gitu ya, bahwa belajar itu proses ya, dan ini proses ini bukan hanya di kelas, bukan hanya di mana-mana gitu ya, tapi belajar itu proses gitu ya. Sebuah proses itu pasti gitu ya, akan terjadi terus ya, jadi setiap hari dan setiap waktu itu pasti akan ada proses itu ya. Kemudian menjadi aktivitas seharian kita semua. Jadi yang namanya proses itu memang akan menjadi aktivitas kita gitu ya, dalam sehari-hari ya. Bagaimana caranya supaya kita merasa senang gitu ya, bahagia mengerjakan itu semua supaya tidak jadi beban gitu ya. Ya kita memang harus setting hati kita supaya senang, supaya semangat gitu ya, supaya semangat. Jadi kemudian tugas-tugas, kemudian pelatihan praktikum, termasuk diskusi itu sebetulnya bagian dari proses ya. Jadi tugas-tugas itu jadikan sebagai tantangan ya, belajar pembelajaran. Jadi kalau misalnya ada tugas yang baru, ini ternyata di materi nggak ada, bukan berarti kita harus mengerjakan sesuatu yang sudah dipelajari, tapi pada dasarnya bahannya ya, basicnya adalah kita melakukan proses, dan kadang-kadang apa yang kita pelajari mungkin tidak akan ditanyakan ketika nanti bekerja gitu ya, atau yang sudah bekerja mungkin sudah mengalami ya. Ada beberapa mungkin pekerjaan yang ternyata tidak sesuai kok yang dari materi-materi yang saya peroleh ketika di kampus atau di proses pembelajaran gitu ya. Yang penting kan di sini prosesnya itu ya. Kalau kita sudah berproses ya, sudah pernah mengerjakan praktikumnya, tugas-tugasnya, diskusinya, insya Allah prosesnya itu yang menjadi pembelajaran. Jadi nanti ketika ada kasus baru atau tantangan baru itu menjadi bukan sesuatu yang aneh lagi gitu ya. Jadi pada akhirnya adalah ini ya, karena setiap proses itu pasti akan ada akhirnya. Kadang-kadang kan kita selesai nih lulus SD, SMP, SMA gitu. Itu kan akhirnya ya, lulus nih, kuliah juga lulus nih. Tapi ternyata menjadi awal kembali ya, awal kembali untuk belajar. Tugas 1 udah selesai nih, tugas 2 udah selesai, tapi ternyata menjadi awal kembali ya. UTS sudah selesai, awal kembali untuk mengerjakan UAS, misalkan semester 1 udah selesai dan berikutnya ya, seperti itu ya. Jadi kembali lagi mungkin perlu diingat, belajar itu ada proses. Jadi setiap kali kita mengerjakan proses, itu adalah proses pembelajaran ya. Itu mungkin ya secara apa ya ini ya, materi yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau praktikum dan sebagainya, karena keterbatasan perangkat ya, mungkin nggak bisa langsung memberikan secara teori, secara ini ya, ngoding bareng gitu ya, karena mungkin nanti tidak support ya, berat gitu ya ininya ya, gitu ya. Jadi ada yang belum ke absen atau ada yang mau ditanyakan dahulu atau ada yang mau disampaikan? Semuanya ada 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5 yang datang dari 2 kelas. Karena ini kita cuman ada 1 jadwal, kelas 45 dan kelas 46 ini. Pas 44 dan 45 ini ya. Cuman 1 jadwal hari ini di jam yang sama. Ya, silakan. Ada yang bertanyakan? Silakan, ada yang bertanyakan dulu atau cukup? Cukup, Bu. Cukup ya. Udah jam berapa nih?
Udah 1 jam ya kayaknya kita di sini. 1 jam, jam 8. Oke, kalau begitu saya akan close ini ya screen-nya. Ya, sudah cukup ya. Jadi intinya silakan dicoba, kemudian sekali lagi ya direspon diskusinya sebagai bahan pembelajaran, kemudian segera dikerjakan tugasnya. Nanti insya Allah akan saya juga akan secepatnya merespon semuanya ya. Gitu mungkin ya. Akhir kata, saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Insya Allah nanti kita berjumpa lagi di web 2 dan ketiga ya. Jadi kita masih punya agenda berikutnya. Karena tugas juga kan masih menanti ya, tugas kedua dan ketiga. Kemudian tugas itu nilainya sangat berpengaruh ya secara keseluruhan 20% gitu ya. Tugas 1 20%, tugas 2 20%, tugas 3 20%, ujian itu hanya 40%. Jadi pastikan semuanya dikerjakan tugas-tugas ya dengan baik dan aman ya, on time. Itu sekali lagi wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Silakan. Silakan boleh lip ya. Saya akan berhenti merekam.